Assalamualaikum sahabat jasa akuntansi 84 dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara perhitungan THR. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara perhitungan PPh 21 karyawan. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara perhitungan THR-nya. Baik, sebelum kita lanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Jasa Akuntansi 84, silakan teman-teman klik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa ditekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya yang akan kita keluarkan. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kita lanjutkan. Di sini saya sudah menyediakan daftar gaji karyawan ya. Sudah menyediakan daftar gaji karyawan untuk kita hitung PPh 21 dan juga THR-nya. Oke. Teman-teman bisa perhatikan di video terbaru ini, di file yang terbaru ini, saya sudah menyediakan perhitungan PPh 21 atas gaji, berikut juga dengan perhitungan PPh 21 atas THR-nya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, untuk daftar gaji yang sudah saya buatkan, hasilnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya, ini gajinya. Ya, ini PPh 21 atas gaji. Kemudian di sini ada PPh 21 atas THR ya, seperti yang teman-teman lihat ya, seperti ini. Ini THR-nya Rp6.250.000. Baik teman-teman, saya akan menghapus dulu cara perhitungannya. Saya akan menghapus dulu data yang sudah kita masukkan di sini. Saya hapuskan terlebih dahulu. Oke. Kemudian di THR-nya, di tabel perhitungan THR-nya juga kita hapuskan dulu. Ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, saya sudah hapus datanya semua. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kita lihat di tabel perhitungannya. Tabel perhitungan PPh 21-nya sudah kosong. Berikut juga tabel perhitungan THR-nya juga sudah kosong. Teman-teman bisa perhatikan di sheet home. Di sini saya juga sudah menyediakan link ya, link sheet-nya. Jadi teman-teman tinggal klik di link sheet ya, yang sudah kita sediakan di home, jadi supaya teman-teman bisa lebih mudah lagi. Oke, kita lanjutkan. Di sini teman-teman bisa perhatikan daftar PPh 21 karyawan yang sheet pertama ya. Ini daftar PPh 21 karyawan, ini atas gaji. Kemudian tabel perhitungannya, tabel perhitungan PPh 21-nya. Kemudian ada rincian perhitungan PPh 21 per karyawannya, dan sheet berikutnya itu ada daftar PPh 21 karyawan atas THR, kemudian tabel perhitungan PPh 21 gaji dan THR, dan kemudian rincian PPh 21 atas THR ya. Jadi di sini akan kita mulai dari awal. Teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ini file perhitungan ini sudah saya buatkan dengan sangat otomatis. Jadi teman-teman tinggal menginput data gaji yang sudah dibuatkan. Jadi dari daftar gaji teman-teman tinggal memindahkan ke tabel perhitungan PPh 21 ini. Yang pertama ya, ini kita katakan di Januari ya. Januari sebenarnya nggak ada THR ya. Jadi ini kita katakan datanya ini ketika di bulan 5 ya,
bulan 5 ya, bulan 5 ya. Ya, ini kita katakan di bulan 5 tahun 2022 karena ini adalah tarif perhitungan terbaru ya, berdasarkan tarif perhitungan terbaru ya. Di sini kita sudah menyediakan daftar gaji ya, daftar gaji di bulan Mei. Oh, bulan ini ya Mei ya, kalau nggak salah ya, lebarannya di Mei ya. Di sini saya sudah menyediakan daftar gaji ya, seperti yang teman-teman lihat di tabel sebelumnya, di video sebelumnya. Ini adalah daftar gaji karyawan. Kemudian di sini ada saya menambahkan THR ya. Saya di sini ada menambahkan THR ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal mengkopikan penghasilan yang diterima dari karyawan yang diterima oleh karyawan ke tabel perhitungan PPh 21 ya. Di sini teman-teman kopikan dulu. Ini untuk gaji ya, untuk gaji. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi objek PPh 21, JKK dan JKM. Ini merupakan penambah penghasilan bruto ya. Ini adalah JKK dan JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi kita masukkan di sini. Oke, kemudian berikutnya adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan. Ini juga menambah penghasilan bruto ya. Di sini. Oke, di sini sudah bisa lihat ya, untuk penghasilan brutonya, penghasilan bruto selama sebulan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita masukkan adalah pemotongan yaitu berupa JHT dan JP yang dibayarkan oleh pekerja. Jadi di kolom ini sebagai pengurang ya, teman-teman ya. Kemudian biaya jabatan ini otomatis, perhitungannya otomatis teman-teman ya, dihitung 5% dari penghasilan bruto, ataupun maksimal adalah 5 juta per bulan atau 6 juta selama 1 tahun. Kemudian dari sini teman-teman bisa perhatikan, ini hasilnya penghasilan bruto bersihnya ya, penghasilan neto ya sebenarnya sini ya, penghasilan neto. Kemudian penghasilan neto penghasilan disetahunkan, baru dikurangin PTKP, kemudian baru didapatkan penghasilan kena pajaknya. Kemudian penghasilan kena pajak ini dibulatkan, kemudian baru dilakukan perhitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 berada di sheet hitung PPh 21. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Bisa perhatikan di sini ya. Sesuai dengan tarif terbaru, yaitu ada 5 lapisan tarif PPh 21, mulai dari 5%, 15%, 25%, 30% dan 35% ya. Seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan ke teman-teman. Jadi saya tidak menjelaskan lagi secara detail. Yang jelas di sini PPh 21-nya yang lapisan pertama itu 0 sampai 60 juta, berarti 60 juta pertama dipotong 5%. Kemudian lapisan keduanya 60 juta sampai dengan 250 juta, berarti maksimalnya 190 juta. Ini dikalikan 15%. Kemudian lapisan ketiganya 250 sampai dengan 500 juta, itu dikalikan 25%. Kemudian berikutnya 500 juta sampai dengan 5 miliar ataupun maksimalnya 4,5 miliarnya, itu dikalikan dengan 30%. Kemudian PKP, penghasilan kena pajak di atas 5 miliar, itu dipotong tarif sebesar 35%. Kemudian untuk bagi wajib pajak ya, bagi karyawan yang belum mempunyai NPWP, itu dikenakan tarif lebih besar, yaitu sebesar 20% dari tarif normalnya ya.
Berarti kalau 5% dipotongnya 6% ya, dan seterusnya. Oke, di sini teman-teman sudah bisa melihat PPh 21 ya. Teman-teman tinggal klik di sini ya, ini PPh 21 JK Saputra untuk gaji. Ini masih penghasilan berupa gaji. Yang jadi pertanyaan sekarang, berapakah PPh 21 yang dipotong atas THR yang diterima oleh masing-masing karyawan ya. Di sini di THR ini teman-teman bisa perhatikan ya, THR ini kebetulan di contoh sini THR-nya sejumlah 100% dari gaji pokok ya, 100% dari gaji pokok ya. Di sini teman-teman tinggal memindahkan ya, teman-teman bisa perhatikan THR ini teman-teman tinggal pindahkan ke daftar PPh 21 gaji dan THR ya. Teman-teman tinggal mengkopikan di sini. Kopikan, otomatis jumlah THR PPh 21 atas THR-nya akan terhitung sendiri ya. Di sini tabel perhitungannya. Ini adalah penghasilan kena pajak atas gaji dan THR ya, atas gaji dan THR. Jadi dari total penghasilan JK Saputra, kita buka ya, dari JK Saputra total penghasilannya, penghasilan kena pajaknya adalah 10.580.693.000 rupiah. Ini adalah sudah ditambahkan dengan THR. Kemudian Rahmat Hidayat 626.300.000 rupiah ya, dari penghasilan berupa gaji dan ditambahkan THR yang sudah disetahunkan. Jadi untuk menghitung THR-nya, untuk menghitung THR tadi kita harus tahu dulu berapa PPh 21 atas gaji tetap bulanan. Kemudian baru kita hitung PPh 21 atas THR. Ya, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ya, THR-nya sudah saya kopikan ke sini ke tabel daftar gaji dan THR ya. Kemudian perhitungannya berada di tabel ini, hitung PPh gaji dan THR ya. Otomatis ini sudah muncul sendiri. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, untuk Rahmat Hidayat THR-nya sebesar PPh 21 atas THR-nya adalah sebesar 12 juta ya. Sekian video ini, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan.